Tok tok tok, ceklek. Bu Eva mengetuk pintu dan masuk ke ruang BK. Saat masuk Bu Eva disambut oleh guru BK yang sebelumnya memanggilnya untuk datang ke sekolah putrinya. Lalu, dipersilakan duduk di hadapannya. Selamat pagi, Bu Eva. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tetapi saya harus memanggil Ibu dan menyampaikan pesan dari beberapa wali murid. Kemarin Rihanna berkelahi dengan Zidane dan beberapa hari yang lalu sempat adu jotos dengan Clara, teman sekelasnya. Namun, orang tua Zidane yang tidak terima dan ingin saya memanggil Ibu. Bahkan orang tuanya ingin pihak sekolah mengeluarkan Rihanna. Tidak mungkin itu hanya kesalahan dari Rihanna. Pasti mereka juga salah, Bu. Bu Eva mulai gusar karena terlalu sering menerima laporan kenakalan putrinya, di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Kami sudah cross-check, dan benar memang tidak sepenuhnya kesalahan Rihanna. Tetapi respon yang diberikan Rihanna kepada teman-temannya terlalu berlebihan. Apalagi dia seorang anak perempuan. Sebenarnya sangat disayangkan Rihanna sudah kelas 3 dan akan segera ujian. Tapi kalau begini terus, pihak sekolah bisa dituntut wali murid yang anaknya bermasalah dengan Rihanna. Apa tidak bisa menunggu sampai putriku lulus dulu, Bu? Kalau pindah sekarang nanggung sekali. Ucap Bu Eva. Baiklah, saya akan berusaha sekali lagi. Tapi kalau misalnya Rihanna mengulangi kesalahannya lagi dan orang tua muridnya tidak terima, apakah Ibu bersedia memindah Rihanna ke sekolah lain? Bu Eva terdiam dan kepalanya terasa pusing. Tidak pernah mengira kalau Rihanna akan semakin nakal. Dengan berat hati Bu Eva menyanggupi permintaan guru BK. Lalu, Bu Eva menjabat tangan guru dan beranjak dari kursinya. Saat akan keluar dari ruang BK, seorang siswi berlari dan masuk ke ruang BK. Bu, Rihanna berantem sama Zidane lagi. Kepalanya Zidane kebentur tembok didorong Rihanna. Ujar siswi tersebut dengan napas tersengal. Astagfirullah. Ya sudah kamu pergi dan lerai keduanya. Ibu sebentar lagi ke sana. Perintah guru BK. Setelah siswi itu pergi, guru BK menghampiri Bu Eva yang masih berdiri mematung dan membeku mendengar tingkah putrinya. Bu Eva dengar sendiri, kan? Mari kita lihat apa yang terjadi. Bu Eva dan guru BK pergi ke kelas Rihanna. Dan benar saja, Zidane meringis kesakitan keluar dari kelas dipapah temannya menuju ruang UKS. Sedangkan Rihanna di dalam sendirian karena kaca jendela, vas bunga dan beberapa alat peraga sekolah rusak gara-gara digunakan untuk berkelahi dengan Zidane. Bu Eva melangkah mendekati Rihanna yang terkejut melihatnya ada di sekolah. Bu Eva mencubit lengan Rihanna dan menariknya keluar dari kelas. Berjalan menuju taman dan duduk di kursi taman berhadapan. Kenapa kamu malah semakin nakal Rihanna? Bunda dan ayah selalu menasehati kamu untuk tidak banyak tingkah. Kamu itu perempuan. Sewajarnya saja kalau bertingkah. Kenapa harus seperti preman? Ujar Bu Eva geram. Bun, tadi tuh Zidane duluan yang mulai. Dia jambak rambutku. Ya aku balaslah. Terus dia ngajakin duel. Ya udah tak ladenin. Jawab Rihanna sambil berkacak pinggang. Bunda udah angkat tangan sama kamu. Biar nanti ayahmu yang ambil keputusan. Sekarang kamu ambil tas dan kita pulang sekarang. Perintah Bu Eva. Oke. Jawab Rihanna singkat dan berdiri dari tempat duduknya. Dia melangkah menuju kelas. Sepanjang jalan siswa dan siswi menatap Rihanna takut dan ada juga yang berbisik dengan siswa lainnya. Sampai kelas Rihanna segera mengambil tasnya dan kembali ke taman menemui Bu Eva. Sampai di taman Bu Eva menggandeng tangan Rihanna dan mengajaknya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Eva dan Rihanna saling diam. Begitu sampai rumah, Rihanna keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya. Bu Eva memilih diam dan fokus dengan kerjaannya, dan menunggu suaminya pulang untuk membahas soal Rihanna. Sore hari Pak Bagas pulang dari kantor dan menanyakan keberadaan Rihanna pada pembantunya. Sebelum dijawab oleh pembantunya, Bu Eva memanggilnya dan Pak Bagas mengekor di belakang Bu Eva ke kamarnya. Di dalam kamar Bu Eva menceritakan apa yang disampaikan guru BP dan apa yang dia lihat sendiri saat di sekolah. Astagfirullah, sudah separah itu putri kita. Kalau gitu ayah akan bicara dengannya sekarang. Pak Bagas berdiri dari tempat duduknya dan keluar kamar. Melangkah menuju kamar Rihanna. Namun, Rihanna tidak ada di dalam. Pak Bagas keliling rumah dan pembantu Pak Bagas memberitahu kalau Rihanna keluar dengan teman-temannya saat Pak Bagas masih belum pulang.
Pak Bagas ke ruang kerjanya dan menelpon Riana. Namun selalu ditolak dan akhirnya nomor Riana tidak aktif. Dengan perasaan kesal Pak Bagas keluar dari ruang kerjanya dan menemui Bu Eva di kamar. Lalu meminta Bu Eva besok ke sekolah mengurus surat pindah Riana. Ayah mau pindahin Riana kemana? Belum kepikiran. Pokoknya keluarkan saja dulu sebelum masalahnya berlarut-larut. Baik. Yah, Bu Eva dan Pak Bagas mondar-mandir menunggu kedatangan Riana. Sampai pukul 9 malam Riana belum menampakkan batang hidungnya. Pak Bagas semakin marah melihat tingkah putri tunggalnya. Kalau sampai rumah akan aku kunci di dalam kamar, ujar Pak Bagas. Sebaiknya ayah ke kamar dulu istirahat. Ayah pasti lelah sejak pulang dari kantor menunggu Riana di sini. Tidak, aku ingin melihat anak itu. Tidak lama kemudian Riana membuka pintu rumah dan masuk dengan sangat pelan. Bu Eva dan Pak Bagas yang sudah menunggunya segera menghampirinya. Dari mana saja? Tanya Bu Eva menatap tajam Riana. Belajar kelompok di rumah Tania. Bun, ini bukunya. Ucap Riana menunjukkan tas berisi buku-bukunya. Sekarang masuk ke kamarmu dan istirahat. Perintah Pak Bagas. Siap. Ayah. Riana tersenyum manis sambil memberi hormat pada ayahnya. Lalu, melangkah ke kamarnya dan menutup pintunya rapat. Pak Bagas dan Bu Eva juga ke kamar mereka untuk istirahat. Keesokan hari Riana terbangun dari tidurnya dan melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6:30. Ia segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan waktu keluar Riana terkejut bundanya sudah ada di dalam kamarnya. Bunda kok bisa masuk? Kan pintunya aku kunci. Ucap Riana kebingungan. Bunda mau kamu pakai baju dan jilbab ini. Bu Eva menyodorkan gamis dan jilbab panjang. Riana menolak dan mendorong bajunya ke Bu Eva. Buat apa pakai baju itu, Bun? Hari ini kan masih masuk sekolah. Aku ya pakai seragam lah, ucap Riana. Ayah ingin kamu masuk pesantren. Kamu harus pakai baju ini untuk pindah ke pesantren hari ini juga, ujar Bu Eva dengan wajah serius.